Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai statistika non-parametrik uji one way ANOVA. Berikut adalah anggota kelompok kami. Sebelum saya melanjutkan mengenai uji one way ANOVA, saya akan memaparkan sedikit materi tentang uji one way ANOVA. Istilah lain dari uji one way ANOVA atau analysis of variance adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Persyaratan penggunaan uji one way ANOVA: sampel berasal dari kelompok yang independen, variabel faktor bersifat non-metrik, data kategorikal, data masing-masing kelompok berdistribusi normal, varian antar kelompok harus homogen. Uji one way ANOVA ini termasuk dalam uji parametrik yang berperan untuk menentukan perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Jika digunakan istilah variabel, maka uji ANOVA digunakan untuk menguji variabel dependen satu dengan variabel independennya lebih dari satu dan berbentuk data kategorik. Contohnya, penurunan tekanan darah variabel dependen, kelompok kontrol negatif, kontrol positif dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 independen. Berikut adalah kasus 5, di mana zat pewarna buatan sudah sejak lama disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya adalah rodamin B, yaitu zat pewarna tekstil yang akan menyebabkan gangguan kesehatan apabila digunakan sebagai pewarna makanan. Mengonsumsi rodamin B berlebihan dapat menyebabkan kanker hati dan kerusakan ginjal. Berikut adalah data yang digunakan untuk menguji uji one way ANOVA. Pada penugasan kali ini, kelompok kami mendapatkan kasus 5, yaitu membahas metode one way ANOVA, di mana metode one way ANOVA kali ini terdiri dari perlakuan dosis rodamin B dan lama waktu pemberian. Perlakuan dosis rodamin B ini terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama A0 dengan dosis 0, A1 dengan dosis 3,5, A2 dengan dosis 7, dan A3 dengan dosis 14. Lama waktu pemberian juga terbagi menjadi 4 waktu. Yang pertama yaitu pada awal pemberian, yang kedua setelah 7 hari pemberian, yang ketiga setelah 14 hari pemberian, dan yang terakhir setelah 21 hari pemberian. Pada tabel ini kita akan mengubahnya ke dalam bentuk Excel untuk mempermudah kita dalam pengerjaan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang di sini yaitu kita dapat melihat adanya perlakuan sesuai dengan yang pada tabel tadi, ada 0, 3,5, 7, dan 14 dosisnya, dan lama waktunya juga sesuai dengan yang ada pada tabel di dalam Word. Setelah dari sini, kita langsung membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan mengklik variable view. Setelah kita klik variable view, kita akan memasukkan kelompok perlakuan pada kolom nama dan juga lama waktu pemberiannya. Lalu kita mengubah bentuk desimalnya menjadi 0. Setelah itu kita langsung ke values untuk memberi kode pada kelompok perlakuan. Nah, gunanya kode ini itu karena SPSS ini tidak bisa mendeteksi huruf, hanya bisa mendeteksi angka. Jadi kita memberi kode untuk mempermudah kita ya. Seperti di sini, 1 untuk kode AO, 2 untuk A1, 3 untuk A2, dan 4 untuk A3. Setelah semuanya sudah diberi kode, kita klik OK. Setelah itu kita langsung ke measure untuk mengubah menjadi nominal. Setelah itu kita langsung ke rule, pada lama waktu kita ubah menjadi target. Setelah itu kita langsung ke data view. Pada data view ini kita isi kolom kelompok perlakuan ini dengan kode yang sudah kita buat pada variable view. Masing-masing 4 perlakuan menjadi 1 kode, seperti pada tampilan layar.
yaitu kode 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing terdiri dari 4. Setelah semuanya terisi, kita langsung blok. Setelah itu kita klik view, lalu di values label. Setelah kita values label akan menjadi seperti ini tampilannya, menjadi A0, A1, A2, dan A3. Setelah itu kita langsung ke kolom lama waktu. Kita langsung ambil data yang di Excel yang tadi kita udah buat. Copy data angka aja yang di Excel itu, masukkan ke dalam kolom lama waktu pada aplikasi SPSS. Kita paste ke dalam kolom SPSS-nya. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk mendapatkan nilai uji normalitas, kita tinggal klik Analyze, terus Regression, lalu kita klik Linear. Setelah kita klik Linear, tampilannya akan menunjukkan independen dan dependen, di mana kita memasukkan kelompok perlakuan itu ke independen dan lama waktu itu ke dependennya. Setelah itu kita langsung klik save. Nah, kita klik yang unstandardized, lalu kita klik kolom continue, lalu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi ini kita belum dapat nilai uji normalitasnya, makanya kita langsung klik analyze. Terus kita pilih option yang non-parametric test, terus legacy dialog, dan pilih sampel KS. Setelah itu akan memperlihatkan seperti ini. Nah, kita pilih yang unstandardized biar ke tabel yang sebelahnya, terus pastikan tabel normal itu udah keklik, terus kita klik OK. Nah, maka didapatkan hasil seperti ini. Sehingga dapat dibaca bahwa nilai uji normalitasnya yaitu sebesar 0,200. Di mana nilai ini termasuk ke dalam nilai normal karena dia tidak lebih kecil dari 0,5 melainkan lebih besar dari 0,05, maka datanya dapat dikatakan normal. Nah, setelah itu kita langsung mencari uji homogenitas dan ANOVA dengan cara mengklik Analyze, lalu pilih option yang Conformance. Setelah itu pilih yang One Way ANOVA. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masukkan kelompok perlakuan pada kolom faktor dan lama waktu pada kolom dependent. Setelah itu kita klik push hook. Push hook ini adalah uji lanjutan ya, dimana uji lanjutan ini akan membantu kita untuk membedakan. Nah, yang kita pilih yaitu Danson dan LSD. Setelah kita memilih Danson dan LSD, kita langsung klik continue. Setelah kita mengklik continue, kita pilih option. Setelah itu kita pilih yang homogeneity of variant test. Nah, lalu kita tekan continue dan kita klik OK sampai tampilannya seperti ini. Nah, ini nilai homogenitas yang ditunjukkan. Nilai homogenitas yang kita dapat yaitu sebesar 9,43. Nilai ini dikatakan homogen karena dia lebih besar dari 0,05. Sama halnya seperti nilai yang didapat dari normalitas tadi. Nah, setelah ini baru kita bisa melihat uji ANOVA-nya karena syaratnya sudah terpenuhi. Pembacaan uji ANOVA ini yaitu keterbalikan dari cara membaca uji homogenitas dan uji normalitas, yaitu datanya dikatakan signifikan atau berbeda tiap kelompoknya jika nilainya kecil dari 0,05. Nah, di sini kan kita memperoleh nilai uji ANOVA-nya sebesar 0,05, maka data yang kita peroleh yaitu sudah signifikan. Nah, untuk mengetahui berefek atau tidaknya suatu ekstrak atau sediaan, kita menggunakan uji post hoc, yaitu uji LSD dan Dunsen. Di sini uji LSD. Nah, uji LSD ini jauh lebih ribet dibanding uji Dunsen, karena uji LSD ini melihatkan atau menampilkan data dari setiap kelompok. Nah, sedangkan untuk uji Dunsen ini lebih menampilkan kesimpulan akhir untuk semua kelompok. Uji Dunsen ini adalah uji lanjutan dari uji ANOVA. Nah, dari uji Dunsen ini kita dapat melihat yang terbaik. Tapi untuk melihat yang terbaik tergantung dari kitanya. Misalkan kalau kita mau menyatakan nilai terbaiknya dari yang terkecil, kita bisa ngelihat di kolom pertama. Tapi kalau misalkan kita mau lihat nilai terbaiknya dari yang terbesar, maka dapat kita lihat pada kolom nomor 3.
Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana uji normalitas yang didapat pada metode ini menunjukkan hasil yang normal, karena nilai yang didapat yaitu lebih dari 0,05. Untuk uji homogenitas, juga dapat dikatakan homogen dengan hasil nilai data yaitu lebih dari 0,05. Maka dapat dilanjutkan untuk uji ANOVA karena uji normalitas dan uji homogenitas sudah memenuhi syarat. Data dari uji ANOVA yang didapat juga sudah signifikan karena mendapatkan nilai yaitu kurang dari 0,05. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.